Sedikit kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam, namanya Yafis ibn Nuh. Nuh memiliki 4 putra, Ham, Syam, Yafis, Kan'an. Tapi Kan'an kafir dan tidak masuk ke perahu, akhirnya mati diterjang ombak dan tufan. Sehingga yang selamat adalah Ham, Syam, dan Yafis. Dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul. Dari keturunan Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam. Dan dari keturunan Yafis inilah lahir bangsa Asia, salah satunya kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari keturunan kabilah Yafis adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan semuanya masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Ya, karena mereka diciptakan untuk membuat fitnah. Sama dengan Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis ibn Nuh, dari sini maka kita katakan Ya'juj dan Ma'juj itu manusia, bukan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Dia manusia dan bukan jin. Karena sebagian para ulama mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama, seperti dikatakan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar ibn al-Khattab. Kunyahnya Abu Ishaq, dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab, dan dia banyak diterima riwayatnya. Ada beberapa riwayat yang ditolak karena Israiliyat. Salah satu kisah Israiliyatnya, Ka'ab al-Akhbar mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri dari 3 golongan. Kelompok yang pertama tingginya seperti Syajaratul Aruz. Syajaratul Aruz, pohon aruz ini pohon yang sangat tinggi, seperti pohon mangga yang ada di Lubnan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu raksasa karena tinggi, seperti pohon aruz katanya, yang ada di Lubnan, ma'ruf, setinggi pohon kelapa gitu. Jadi kalau muncul sekali nginjak kayak gempa, blok 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 gitu. Itu satu golongan. Yang kedua, ada dari Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok yang beda. Dia memiliki tingginya 4 hasta dan lebarnya 4 hasta. 1 hasta itu 1/2 meter. Kalau 4 hasta berarti 2 meter. Tingginya 2 meter, lebar badannya 2 meter. Kotak. Ya kan? Tinggi 2 meter, badan 2 meter, 4 persegi namanya. Ya. Sepompong. Kemudian yang ketiga, katanya dia adalah makhluk yang memiliki 2 telinga yang lebar. 1 telinganya untuk mencari mangsa, dan 1 telinganya untuk selimut badannya ketika tidur. Saking lebar telinganya itu. Semana itu bentuknya. Ini satu pendapat dari Ka'ab al-Akhbar. Ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan besar, tapi dia orang kerdil. Ada satu kelompok itu tingginya cuma 1 jengkal, ada yang 2 jengkal, paling tinggi 3 jengkal. Segini, tinggal ditendang saja. Itu satu pendapat. Tapi yang jelas bahwa ini hanya ijtihad para ulama. Pendapat yang kuat kita mengambil berdasarkan zahir hadis. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-cirinya, bahwa dia adalah dzulful unub, pesek hidungnya, sigharul uyun, sipit matanya, kemudian wujuhuhum
kalmijanil mutraqa, wajahnya seperti tameng bulat gitu kan. Kemudian juga disyaratkan seperti bangsa Turuk, bangsa orang-orang Mongol. Kalau kayak kita lah persis mukanya, ya kan? Jadi dia manusia, ya, bukan seperti yang diceritakan Ka'b al-Akhbar atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dia manusia yang akan keluar, tapi manusia kanibal, manusia beringas, manusia sadis, barbar. Ya. Oh, jadi dia taunya membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya ummul arda, mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya tuh. Ya. Itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh, dibantai. Sehingga ketika itulah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam agar bersembunyi saja, jangan dilawan karena tidak akan menang. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj merasa mereka sudah membantai seluruh umat manusia yang ada di bumi, dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya, mereka pun sombong dan mereka mengatakan, qad qatalna man fil ard sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang ada di bumi, sekarang giliran kau yang ada di langit, sekarang ku bunuh kalian, katanya. Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit. Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu, subhanallah, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang ikhwan, kalau antum lempar panah ke langit, sampai mana kekuatan antum melempar itu? Walaupun rudal sekalipun, sampai mana coba? Ada batasnya kan? Tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu. Jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan, sampai dah nggak kelihatan lagi. Dari situ Allah kembalikan panah dan tombak, dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah, seolah-olah orang yang di langit sudah mati. Akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi, yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi. Lengkaplah kesombongan mereka. Dari situlah, karena kesombongan mereka lah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dengan cara apa? Berperang? Tidak ada sanggup yang memerangi. Tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum, bagi Allah itu mudah. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dari Abrahatul Asram dan pasukan gajahnya, cukup mengirim burung laut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang kufur, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, pemilik dua kebun, yang kebun itu kayak sorga. Kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang, tidak perlu dipetik keluar, masuk kebun keluar sudah penuh keranjangnya. Kayak sorga, kufur mereka. Akhirnya Allah mengadab kaum tersebut dengan cara apa? Mengutus tikus sebesar kucing. Ada tikus sebesar kucing? Ada. Tikus Jakarta. Bukan, antum jangan kotor otaknya. Tikus-tikus got itu kan gede itu ya. Antum tahu tikus got itu? Itu kalau ketemu kucing, kucingnya yang lari. Ya. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus, menggerogoti apa? Sad Ma'rib, bendungan Sungai Ma'rib digerogoti. Akhirnya hancur bendungan itu. Kemudian airnya meluluhlantakkan sebuah negeri yang sangat subur, negeri Sabah itu. Dan tidak ditanami kecuali sedikit. Akhirnya semuanya menjadi rata. Dan tidak ada yang tersisa tumbuhan kecuali hanya pohon bidara, sidrin, dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat. Begitu juga ketika Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang Allah kirim? Allah tidak kirim buaya, baik buaya laut atau buaya darat. Allah tidak kirim harimau, Allah tidak kirim gajah, tapi Allah kirim ulat
Naghab, Dud, itu yang dikirim. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur di malam hari, rupanya Allah kirim ulat kemudian masuk ke dalam tengkuknya. Ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya dan menjadi virus dalam badannya, tiba-tiba satu Ya'juj dan Ma'juj mati dan meninggal dunia, seperti antum mematikan gardu listrik, satu mati, mati semuanya. Ya kan? Jadi satu Ya'juj Ma'juj mati, mati semua. Subhanallah. Ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa, cemana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi itu. Akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya. Dikirimlah burung seperti burung-burung unta, sebesar burung-burung unta itu, sebesar unta, dikirim. Kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana, di laut mana. Dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj di mana-mana. Akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut, Allah menurunkan hujan karena barakah doanya Nabi Isa. Dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit, bumi yang kotor dengan bangkai, sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya, dan dibuang ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur kembali dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya. Dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia.